Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit keterangan dari tugas yang telah diberikan dari mata kuliah Arsitektur Komputer dan Organisasi Komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari kelas TIB 2024 dengan NPM 202412200092. Kalau perlu dicatat, nomor kami itu ada di bawah. Next, kita mulai. Soal yang pertama yakni jelaskan perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer, dan juga berikan contoh nyata dari perangkat keras atau sistem yang menunjukkan perbedaan keduanya. Pertama, ini pengertian dari arsitektur komputer adalah atribut sistem yang terlihat oleh programmer seperti set, instruksi, dan teknik pengalaman yang memengaruhi logika eksekusi program. Sementara itu, organisasi komputer berfokus pada detail implementasi perangkat keras yang mewujudkan arsitektur tersebut, termasuk unit operasional dan interkoneksinya seperti teknologi, memori, dan sinyal kontrol. Contoh nyata yakni, saya mengambil dari perangkat keras atau hardware. Yang pertama, keyboard untuk masukkan data teks, angka, dan simbol. Kedua yakni CPU, Central Processing Unit, komputer yang memproses data dan menjalankan instruksi. Yang ketiga yakni mouse untuk mengontrol kursor dan melakukan perintah antar muka grafis. Yang keempat yakni motherboard, papan sirkuit cetak yang menghubungkan, mengkoordinasikan semua komponen perangkat keras lainnya. Yang kelima yakni monitor, menampilkan informasi visual hasil pengolahan komputer. Dan yang terakhir, SSD, Solid State Drive, dan hard disk untuk menyimpan data informasi dalam jangka panjang. Nah, ini contoh kecilnya dari sebuah perangkat keras. Ini yang dinamakan CPU. Di dalamnya juga terdapat motherboard dan juga banyak perangkat keras lainnya. Dan yang ini yang dinamakan monitor, dan ini keyboard, dan juga yang ini mouse. Dan ini perangkat tambahan juga, ini headset. Nah, contoh lainnya ini di dalamnya, ini motherboard, dan yang ini tambahan lah, perangkat tambahan, perangkat keras tambahan, VGA. Ini kalau nggak salah SSD atau RAM, seperti itu. Nah, perbedaannya antara arsitektur komputer itu berfokus pada atribut sistem yang terlihat oleh komputer, seperti set, instruksi, dan teknik pengamatan. Sementara organisasi komputer berfokus pada bagaimana atribut arsitektural tersebut diimplementasikan secara fisik, termasuk unit operasional dan interkoneksi antar komponen. Arsitektur menentukan apa yang bisa dilakukan komputer, sedangkan organisasi menjelaskan bagaimana hal itu dilakukan. Nah, ini konversikan bilangan berikut ke dalam bentuk biner dengan 62 desimal diubah menjadi kebilangan biner. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengkonfirmasi bilangan desimal 62 biner. Bagi 62 dengan 2 dan catat sisa hasil bagi. 62 dibagi 2 yakni 31, sisanya 0. Selanjutnya, jika memang bisa dibagi, bagi 31 dengan 2 lagi dan catat sisa hasil baginya.
31 dibagi 2 itu tidak bisa. Kita mengambil angka yang di bawahnya. Hasilnya yaitu 15. Kenapa? 30 di bawahnya 31 itu ada angka 30 yang bisa dibagikan 2. Hasilnya 15. Dan sisa hasil baginya itu 1. Selanjutnya 15 juga dibagi 2 dan seterusnya dibagi 2. Seperti itu. Jika tidak bisa, kita ambil dari angka di bawahnya. Seperti itu. Dan tulis, dan yang terakhir yakni tulis sisa hasil bagi dari bawah ke atas untuk mendapatkan bilangan biner. Yakni hasilnya 1 1 1 1 0. Dari sini bisa dimengerti mungkin. Mengapa sih komputer kok menggunakan sistem bilangan biner? Nah, ini alasannya. Komputer menggunakan sistem biner, yaitu angka yang merupakan hanya angka 0 dan angka 1. Karena lebih mudah direpresentasikan secara fisik menggunakan dua kondisi seperti tegangan listrik rendah atau tingginya yang dapat dideteksi secara akurat oleh komponen elektronik. Penggunaan biner juga menyederhanakan rangkaian dan penyimpanan data, sehingga lebih efisien dan andal dibandingkan mencoba merepresentasikan 10 kondisi untuk sistem desimal. Tuh. Kenapa kok tidak memakai sistem bilangan desimal? Karena sistem bilangan desimal itu ada 10 bilangan, yakni dari angka 0 dan sampai angka 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu lebih sulit untuk direpresentasikan oleh komputer secara bersamaan. Jadi jelas lebih gampang menggunakan sistem bilangan biner. Nah, di sini gambarkan diagram sederhana arsitektur CPU, komponen utama, ALU, control unit, register, dan bus. Kemudian jelaskan alur eksekusi instruksi, mulai dari fetch hingga execute. Diagram sederhana arsitektur CPU. Ini CPU, singkatan dari Central Processing Unit, merupakan otak komputer yang bertanggung jawab untuk memproses semua instruksi, menjalankan program, melakukan perhitungan, dan mengelola operasi-operasi lain dalam sebuah sistem. Dan di dalamnya terdapat ALU, atau bisa kita katakan Arithmetic Logic Unit. Sudah jelas yang kalimat utamanya ini arithmetic, melakukan operasi aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, dan logika. Ada AND, OR, NOT, dan juga perbandingan. Selanjutnya ini control unit. Bisa dikatakan juga CU, mengatur jalannya instruksi, mengendalikan aliran data antar komponen CPU dan memori. Selanjutnya yakni register, tempat penyimpanan data atau instruksi sementara dengan akses sangat cepat, misalnya program, counter, atau PC, instruction register, dan juga akumulator dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni bus, jalur komunikasi data, terdiri dari data bus, address bus, control bus, dan itu semua mempunyai kegunaannya masing-masing. Selanjutnya ini alur eksekusi instruksi atau instruction cycle. Siklus instruksi secara umum dibagi menjadi fetch, decoder, dan execute. Yang pertama yakni fetch, mengambil instruksi dengan penggunaan yakni program dengan prosesnya yakni program counter menunjuk alamat instruksi berikutnya di memori. Alamat tersebut dikirim ke memori melalui address bus. Instruksi diambil dari memori melalui data bus dan disimpan di instruction register.
Selanjutnya yakni PC bertambah untuk menunjuk instruksi berikutnya. Nah, sini juga yang kedua ini ada dekode, mendekodekan instruksi. Dengan prosesnya yakni kontrol unit membaca instruksi dari instruction register dan CPU menerjemahkan kode instruksi operasi apa yang harus dilakukan, misalnya ADD, move, atau load, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni CPU menentukan operand, apakah dari register atau memori. Yang terakhir yakni ada execute, menjalankan instruksi. Instruksi itu dijalankan jika operasi aritmatika atau logika dieksekusi oleh ALU. Jika operasi transfer data dipindahkan antar register atau ke memori, dan yang terakhir jika operasi kontrol PC diubah sesuai instruksi, misalnya jam. Dan yang terakhir yakni hasil eksekusi disimpan di register atau memori. Dan ini merupakan tambahan store opsional bagian juga dari execute. Jika instruksi menghasilkan data baru, hasilnya disimpan kembali ke register atau memori. Paling ringkasnya, fetch itu mengambil instruksi dari memori, dan decode itu menerjemah instruksi. Dan yang terakhir, execute itu menjalankan instruksi di ALU atau CPU sesuai perintah. Nah, sini ada soal bandingkan RAM, ROM, cache, dan register, sesuaikan dengan fungsi dari sisi fungsi, kecepatan, dan juga ukurannya. Nah, yang pertama ini RAM, Random Access Memory, berfungsikan menyimpan data dan instruksi program sementara saat komputer berjalan. Kecepatan lebih lambat dari register dan cache, tetapi jauh lebih cepat dari penyimpanan sekunder, hard disk atau SSD. Ukurannya sedang sampai besar, biasanya beberapa gigabyte, 4 GB, 8 GB, 6 GB, dan seterusnya. Dan yang kedua ini ada ROM, Read Only Memory. Fungsinya menyimpan instruksi permanen yang tidak berubah seperti firmware atau BIOS. Kecepatannya lambat, lebih lambat dibanding RAM, cache, dan register. Walau ROM modern bisa cukup cepat. Ukurannya kecil, biasanya beberapa MB saja. Ketiga yakni ada cache. Fungsinya menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan agar akses ke RAM lebih cepat. Kecepatannya sangat cepat tetapi sedikit lebih lambat dibanding register. Ukurannya kecil, biasanya dalam skala kilobyte hingga beberapa megabyte, misalnya L1 hingga belasan megabyte saja. Register fungsinya menyimpan data sementara paling dekat dengan CPU, misalnya operan, alamat memori, instruksi yang sedang dieksekusi. Kecepatannya paling cepat karena langsung berada di dalam prosesor. Ukurannya sangat kecil, biasanya hanya beberapa byte hingga kilobyte saja. Jadi register itu meskipun ukurannya itu lebih kecil dibandingkan antara RAM, cache, atau ROM, itu lebih cepat meskipun ukurannya itu kecil, karena itu ada di bagian prosesor juga, seperti itu, meskipun kecil. Nah, di sini berikan contoh bagaimana cache memori dapat meningkatkan performa komputer.
Cache memori meningkatkan performa komputer dengan menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan di memori yang lebih kecil dan lebih cepat daripada RAM. Ketika CPU memerlukan data, cache akan diperiksa terlebih dahulu. Jika data ditemukan, data langsung digunakan sehingga proses eksekusi menjadi sangat cepat dan program berjalan lebih responsif. Misalnya, saat membuka kembali situs web yang sering diakses, data cache akan menyajikan halaman web lebih cepat karena tidak perlu diunduh ulang dari server. Nah, ini contohnya, abaikan saja ya tulisannya di atas. Mungkin ada sedikit kesalahan. Nah, ini contohnya, contoh gambarannya. Ini ada RAM, ada juga ROM, dan juga ada cache, dan yang terakhir ini register di dalam bagian prosesornya. Seperti itu. Nah, itu semua kita mengambil dari referensi atau sumber. Beberapa sumber yang saya ambil ini ada Stirling, ada Morris, ada Tannenbaum, Patterson, dan Hennessy. Itu saya mengambil dari situ. Ya, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.